Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kolaborasi Guru Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurnal pembalik nih. Yuk langsung aja kita belajar tentang jurnal pembalik. Kepada Bu Elida dipersilahkan. Oke, Bu Desi. Video yang terakhir untuk perusahaan jasa kali ini adalah jurnal pembalik atau reversing entry. Kita lihat apakah itu jurnal pembalik. Pembalik atau jurnal balik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Jadi tidak semua jurnal penyesuaian dibalik, hanya 4 jenis jurnal penyesuaian. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi pencatatan atau juga untuk mengatasi kesalahan yang mungkin terjadi dalam pencatatan periode berikutnya. Oke, kita lihat 4 jurnal penyesuaian, jenis jurnal penyesuaian yang akan dibalik ya. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang keempat, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Oh iya Bu, sebelumnya di sini kan tertulis beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Nah, apakah beban dibayar di muka kalau dicatat sebagai harta itu juga masuk jurnal balik Bu? Kan seperti yang kita ketahui nih Bu, kalau misalnya beban dibayar di muka itu ada 2 metode beban sama harta kalau di jurnal penyesuaian. Gimana nih Bu? Ya, oke. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban saja yang dibalik ya. Karena saat kita mencatat sebagai beban, berarti AJP-nya itu pasti timbul harta ya, akun harta. Itu ada akun dibayar di mukanya. Misalnya beban sewa, maka AJP-nya itu sewa dibayar di muka. Maka itu yang harus kita balik supaya dia kembali akun itu tidak ada pada periode berikutnya. Jika dia dicatat sebagai pendekatan harta atau beban dibayar di muka, kalau AJP pasti dibuat, tetapi tidak memerlukan jurnal balik. Oke, benar. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya beban dibayar di mukanya dicatat sebagai harta, tidak perlu dibalik ya. Oke Bu, kita lanjut Bu. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Biasa ya, piutang berarti kan, piutang pada pendapatan, lalu itu perlu dibalik. Yang terakhir, yang keempat, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Oke. Ini juga ada 2 ini. Ada 2 pendekatan juga ini Bu Titi. Ya. Jadi di sini ada 2 pendekatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, dan satu lagi pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang ya Bu ya. Pendapatan diterima di muka akunnya ya atau hutang ya. Iya. Jadi yang kita buat jurnal baliknya jika pendapatan diterima di muka ini dicatat sebagai pendapatan ya. Jika dicatat sebagai pendapatan, saat di jurnal umum itu ya kita mencatat pendapatan, pasti kita akan AJP pendapatannya di debit, lalu di kreditnya pendapatan diterima di muka atau hutang. Nah itu kan akun baru. Nah ini yang perlu dibalik. Oke. Gitu. Oke teman-teman, jadi bisa ditandai nih teman-teman, 4 akun-akun inilah yang memerlukan jurnal pembalik. Yaudah Bu, langsung aja Bu, kita praktik Bu. Iya, oke. Contoh yang soal ya. Pertama, iya kita langsung ke contoh soalnya nih, biar makin paham. Soalnya masih menggunakan soal yang lama Bu Titi, supaya lebih nyambung ya. Jadi soal yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya, di video jurnal penyesuaian teman-teman. Ya, sampai ke kertas kerja kemarin, laporan keuangan, lalu ini lanjut jurnal pembalik ya. Nah, kita tahu jurnal pembalik ini dibuatnya di awal periode berikutnya. Jadi tidak mesti 1 tahun ya. Kalau kebetulan dia tahunan, 1 Januari tentunya dibuat. Tapi kalau dia bulanan itu awal bulan berikutnya, atau mungkin triwulan atau semesteran ya, pokoknya awal periode selanjutnya itu kita buat jurnal pembalik yang memenuhi 4 kriteria tadi. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Di soal yang lalu itu ada pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat beban listrik belum dibayar Rp2.500.000.
tanggal 31 Desember kita sudah membuat AJP, beban listrik di debit, lalu hutang listrik di kredit. Masing-masing Rp2.500.000. Karena ini memenuhi kriteria tadi, beban yang masih harus dibayar, maka ini dibalik. Tinggal memindahkan akun saja. Yang debit pindahkan kredit, kredit pindah debit. Maka dia akan jadi hutang listrik di kredit pindah ke debit, lalu beban listrik di debitnya pindah ke kredit dengan nominal yang sama Rp2.500.000. Gitu. Oke, sip. Jadi hanya membalik saja ya Bu, tanpa merubah nominal ataupun merubah akun. Oke. Tidak ada yang berubah, hanya posisi saja. Namanya juga pembalik ya Bu ya, dibalik. Iya, dibalik doang ya, kan seperti membalik koin uang saja ya. Iya. Yang kedua, beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Tadi sudah dijelaskan, hanya dicatat sebagai beban yang dibalik. Jika dicatatnya sebagai harta atau beban dibayar di muka, itu kita tidak perlu membalik. Nah, ini beban contoh soal di soal sebelumnya itu ya, beban sewa dibayar Rp24 juta. Ini tentu sudah melalui jurnal umum ya, baru kita buat AJP. AJP sudah dikerjakan juga, jadi kita tidak bahas AJP begitu. AJP-nya sewa dibayar di muka di debit, lalu beban sewa di kredit Rp14 juta masing-masing. Maka kita buat jurnal baliknya di awal periode berikutnya. Contoh soal di sini di 31 Desember di 1 Januari ya. Ini awal periode. Contohnya ini kebetulan dia tahunan ya. Lalu beban sewa di kredit kita pindah. Nah, tetap masing-masing Rp14 juta. Gitu. Oke deh, sip. Yang ketiga nih Bu, pendapatan masih harus diterima atau piutang. Nah, pendapatannya masih harus diterima. Ya, oke, piutang. Contoh soal langsung ya, soal yang lalu pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat pendapatan jasa masih harus diterima Rp30 juta. AJP-nya piutang usaha pada pendapatan jasa. Masa debit, pendapatan sah di kredit masing-masing Rp30 juta. Maka awal periode berikutnya kita balik, piutang usaha pindahkan ke kredit, pendapatan jasa pindah ke debit. Nominal sama, jadi hanya memindah posisi saja. Oke. Yang terakhir Bu, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Oke, diulang kembali, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan sajalah yang dibuat jurnal balik. Jika dia dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, tidak memerlukan jurnal balik. Oke, contoh soal, pendapatan sewa Rp7 juta diterima tanggal 1 November 2019 untuk 7 bulan, dicatat sebagai pendapatan. Ini soal yang sudah kita kerjakan ya. Nah, jika dicatat sebagai pendapatan, berarti saat menjurnal, jurnal umum itu pendapatannya di kredit. Maka kita posting ke buku besar tentu tetap ya. Neraca saldo juga tetap. AJP-nya pendapatannya didebitkan ya. Ini kita tidak bahas, ini yang sudah dikerjakan sebelumnya ya. Pendapatan sewa di debit, sewa diterima di muka di kredit. Maka jurnal baliknya tinggal memindahkan pendapatan sewa dipindahkan ke kredit dari debit, lalu sewa diterima di muka di kredit pindah ke debit dengan nominal yang sama, masing-masing Rp5 juta. Selesai sudah begitu. Selesai sudah jurnal pembalik. Anak-anak. Oke nih, Bu, biar nggak salah paham, kadang-kadang anak-anak tuh ngerjainnya satu transaksi satu jurnal Bu. Padahal banyak transaksi bisa satu jurnal ya Bu ya. Ini kita mencontohkan agar memudahkan anak-anak sih ya Bu ya. Sebetulnya. Oh iya, ini satu-satu kalau mengerjakannya satu itu ya kolomnya jadi gabung semua. Iya, jadi gabung semua ya. Contoh soal ini. Oke. Kita kasih contoh aja nih Bu, misalnya di sini. Oh iya Bu, untuk jurnal pembalik juga diposting ke buku besar ya Bu ya? Tetap semua jurnal diposting Bu Titi. Semua di jurnal itu diposting. Maka nanti akun jurnal penyesuaian tadi dia akan kembali karena timbul penyesuaian dibalik, maka hilang lagi dia akunnya itu. Akun yang timbul akibat jurnal penyesuaian tertentu yang 4 tadi ya. Itu yang 4 itu saja, yang lain tidak
memerlukan jurnal balik. Oke. Itu 4 jenis itu ya. Iya, tadi kan ada 4 nih ya Bu ya. Jadi kita kumpulkan jadi satu jurnal ya Bu ya. Iya, jadi satu jurnal, kolomnya persis sama seperti jurnal umum. Iya, jadi sama jurnal ya. umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, itu sama bentuk kolomnya. Ya, dan semua juga diposting ke buku besar. Dan selalu di tanggal awal ya Bu ya, awal periode. Iya. Kalau jurnal balik awal periode, tidak selalu awal tahun, karena periode itu tidak mesti tahun, ya tidak mesti 1 tahun ya, walaupun pada umumnya 1 tahun yang di dalam prakteknya, tapi tidak mesti 1 tahun. Jika dia tahunan, maka pasti 31 Desember itu AJP atau jurnal penyesuaian, maka 1 Januarinya, besoknya 1 Januari itu jurnal pembalik gitu Bu Titi. Oke. Kalau bulanan berarti akhir bulan ini, lalu jurnal penyesuaiannya, maka AJP jurnal baliknya awal bulan berikutnya. Gitu. Oke. Ini kita pindahin dulu nih Bu, biar. Ya. Jadi satu semua dikumpulkan, semua jurnal balik menjadi satu. Jadi dari 7 jurnal penyesuaian dari soal kita sebelumnya itu tidak semua dibalik ya, karena tidak memenuhi kriteria yang 4 tadi, hanya 4, kebetulan hanya 4. Jadi setiap satu itu ada contohnya di sini, udah lengkap ya. Dan juga jumlahnya juga ditulis ya Bu ya? Jumlahnya dijumlah debit dan kredit, dan harus balance tentunya. Jangan lupa berikan judul, nama perusahaannya, tulisan jurnal pembalik atau jurnal balik, reversing entries atau ya. Kemudian periodenya. Kalau periodenya di sini untuk contoh soal ini ya, kebetulan contoh soal ini tidak mesti, sekali lagi, tidak mesti tahun yang digunakan oleh perusahaannya. Itu. Oke deh. Ya, ini Ibu boleh dibantu Bu, jumlahnya berapa ya Bu ya? Oh iya, tinggal jumlah aja ini, tinggal gampang kan. 14 ini 44, 49, 51 setengah ya? Ya, 51 setengah ya Bu ya? Ya, semoga tidak salah menjumlah. Ini 6 tambah 5 ya, 1. Kali ini 6 tambah 5, 11. Bener ya? 4 ya, 51 setengah. Semoga tidak salah. Dan judulnya kita langsung tulis aja nih. Diberi judul. Nama perusahaannya kemarin Salon apa? Salon Indah ya Bu ya? Salon Indah. Indah, jurnal. Ya, kemudian jurnal pembalik. Jurnal pembalik, judulnya dan periodenya Januari ya Bu ya? Nah, periode ini di soal ini ya, di soal ini Januari 2000, di soal ini tidak mesti Januari, sekali lagi, nanti biar nggak keliru, ini kan contoh soal ya. 1 Januari tulisnya, buat aja Januari 2000 ya, nggak apa-apa. Sebenarnya dalam ininya tidak mesti tahunan ya, tergantung periode yang digunakan oleh. Oke deh teman-teman, jadi seperti ini ya tampilan akhir dari jurnal pembaliknya. Oke deh. Kita search dulu. Nah, udah cantik nih Bu untuk jurnal pembaliknya. Oke deh. Keren deh. Sekian dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, di video perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.